Shalom anak-anak Tuhan. Wah, kurang semangat. Shalom anak-anak Tuhan. Waduh, lesu amat. Shalom anak-anak Tuhan. Kami datang membawa berkat. Sekali lagi ya. Shalom anak-anak Tuhan. Kami ada membawa berkat. Terpuji nama Tuhan. Nah adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, jadi alangkah lebih baiknya adik-adik yang berada di rumah sekarang menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan minumnya yang belum disiapkan minumnya biar nanti kakak bawa firman nggak ada yang kesana kesini, biar kita fokus mau mendengarkan firman Tuhan. Nah begitu juga buat adik-adik yang di rumah, buat adik-adik jangan lasa, kita harus mendengar firman Tuhan. Jangan ada yang main-main sama kakaknya, jangan ada yang main-main sama abangnya, jangan ganggu, jangan gelitik-gelitiki. Kita harus fokus mendengar firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Karena Tuhan itu nggak tidur. Kalau kakak lagi mendengarkan firman Tuhan, kita nggak Tuhan lah kakak. Nah kalau adik-adik di rumah nggak mendengarkan Tuhan, Tuhan itu juga nampak, juga lihat. Itulah dahsyatnya Tuhan, itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan itu bisa melihat dan bisa mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Karena apa? Karena Tuhan itu sayang semua anak-anak. Karena Tuhan itu sayang sama semua manusia. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada pagi yang cerah ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih memberikan napas kehidupan yang baru bagi kami semua anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami telah siap. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga yang memberkati kakak kami yang akan memberikan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik semua, buka Alkitab. Kita buka Alkitab kita, oke? Oke, adik-adik kakak. Kita buka Alkitab kita yang diambil dari Markus. Nah, Markus itu perjanjian apa adik-adik? Hah? Perjanjian lama? Salah, bukan. Markus itu diambil dari perjanjian baru. Nah, Markus itu diambil dari perjanjian baru ya. Kita buka sekarang Alkitab kita yang diambil dari Markus. Markus 14, Mazmur 14. Udah buka semua Markus? Kita buka Alkitab kita. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Kakak ulang ya. Alkitab kita diambil dari Markus 14 ayat yang ke-43 sampai dengan 50. Nah, udah dapat semua? Nah, kalau udah dapat semua, katakan amin. Ya, amin. Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, Sangkamu aku ini penyamun?
maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Terpuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, di Alkitab kita menceritakan, di firman Tuhan ini menceritakan, menjelaskan tentang bagaimana proses penangkapan Tuhan Yesus. Nah, menceritakan tentang bagaimana proses penangkapan Tuhan. Nah, adik-adik mau tahu di mana setelah Yesus berdoa, setelah Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, Yesus dijumpai oleh imam-imam besar, Yesus dijumpai oleh prajurit-prajurit, yang tujuan prajurit-prajurit itu adalah untuk menangkap Yesus. Nah, di mana tujuannya itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, di mana prajurit-prajurit itu membawa senjata-senjata yang lengkap, membawa senjata-senjata yang sangat begitu tajam, memiliki pakaian yang seragam, yang sangat lengkap. Dimana kalau masa sekarang ini bisa kita perhatikan, kalau polisi-polisi, tentara-tentara, pasti pakaiannya begitu rapi, begitu lengkap senjata yang mereka lakukan, yang mereka bawa. Nah, begitu juga pada saat itu, prajurit-prajurit itu membawa senjata-senjata yang lengkap pada saat itu, pada saat menjumpai Tuhan Yesus. Nah, dimana pada saat itu Tuhan Yesus sangat kecewa. Tuhan Yesus kecewa kepada salah satu dari ke-12 muridnya. Tuhan Yesus kecewa kepada salah satu dari murid-muridnya karena murid-muridnya, salah satu dari muridnya mengkhianati Yesus. Adik-adik mau tahu siapa namanya? Siapa namanya adik-adik? Siapa namanya? Nah, pasti adik-adik bertanya, "Kak, dari siapa sih nama muridnya yang mengkhianati Tuhan Yesus?" Nah, jadi namanya adalah Yudas Iskariot. Nah, di mana Yudas telah mengkhianati Yesus, di mana Yudas telah bersekongkol dengan imam-imam besar untuk menangkap Yesus. Nah, di mana pada saat itu Yesus kecewa, Yesus merasa hancur. Kenapa ya Yudas ini mengkhianati aku? Padahal aku dengan Yudas ini telah bersama-sama memberitakan berita si meriah ninakin adibas kalakar. Tapi engkau makan dikecewakan aku, kata Tuhan. Tuhan berkata seperti itu. Kenapa dikecewakan anak-anakku ini aku, kata Tuhan. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, bagaimana yang terjadi? Di mana Tuhan Yesus dikecewakan oleh murid-muridnya? Di mana pada saat itu Tuhan Yesus kecewa karena Tuhan Yesus disakiti, dikhianati oleh salah satu dari ke-12 muridnya. Di mana Tuhan itu masih percaya kepada 12 muridnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan malah dikhianati oleh salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, kembali kepada kita. Nah, bagaimana kalau adik-adik dikhianati? Entah dikhianati oleh pacarnya, entah dikhianati oleh temannya, entah dikhianati oleh sahabatnya, dikhianati oleh papanya, mamanya, kakaknya, adiknya, ataupun entah dikecewain, entah dikhianati oleh siapapun itu. Pasti adik merasa kecewa. Adik-adik semua pasti merasa kecewa, bukan? Karena adik merasa dikecewakan. Kalau kakak boleh jujur, kalau kakak pribadi, kakak pernah merasa kecewa. Kakak pernah merasa dikhianati. Kakak pernah dibohongi oleh semua kakak. Kakak pernah dikhianati oleh pacar kakak. Karena apa? Kakak pernah dibohongi. Pada saat kakak dibohongi, kakak merasa hancur. Bahkan kakak nggak mau makan, kakak nggak mau kemana-mana. Padahal itu hanya merugikan diri kakak sendiri. Pada saat itu kakak sangat kecewa, sangat tersakiti karena kakak dibohongi oleh orang yang kakak percaya. So pasti orang yang kita sayang mengkhianati kita, pasti kita kecewa.
juga dengan adik-adik semua. Kalau misalnya adik dikhianati oleh teman-teman adik semua, pasti adik-adik merasa kecewa. Entah misalkan ada perkataan-perkataan yang tidak enak didengar di hati adik-adik, pasti adik sangat kecewa. Apalagi yang mengkhianati adik itu adalah sahabat adik sendiri. Pasti rasanya begitu sakit, begitu sangat menyakitkan. Begitu juga dengan kakak pada saat itu. Saat pacar kakak menyakiti hati kakak, berbohong kepada kakak, kakak sangat kecewa. Sangat kecewa. Begitu juga dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan itu sangat kecewa kepada Yudas karena Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap berserah diri. Tuhan tetap percaya. Tuhan tetap percaya bahwa ada sesuatu yang indah dari apa yang diterima oleh Yesus pada saat itu. Karena Yesus percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan rencana yang terbaik bagi dirinya. Adik-adik mau tahu, sebelum terjadi penangkapan kepada Yesus, setelah selesai berdoa di Taman Getsemani, ternyata Yesus ini telah mengetahui bahwasanya akan terjadi hal penangkapan seperti itu. Sebelum terjadi penangkapan itu, sebenarnya Yesus sudah tahu bahwasanya anak muridnya akan mengkhianati dia. Anak muridnya akan mengkhianati dia. Dia sudah tahu bahwa akan terjadi proses penangkapan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap berserah diri sama Tuhan. Dia tetap setia sama Tuhan. Yesus tetap percaya sama Tuhan. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu atas kehendak Tuhan sendiri. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia. Bahwa Tuhan itu adalah penolong yang sangat setia kepada kita, kepada umat-umatnya semuanya. Nah, pasti adik-adik bertanya, Kak Tari, bagaimana para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Apakah murid-muridnya masih setia sama Tuhan, menemani Tuhan Yesus waktu ditangkap? Nah adik-adik, pada saat Yesus ditangkap, murid-muridnya itu ketakutan. Karena Yesus sendiri ditangkap oleh imam besar, memiliki senjata yang begitu tajam. Jadi dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ada juga murid-murid Tuhan Yesus ini yang memberontak pada saat Yesus ditangkap. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mereka memotong telinga dari murid-murid itu. Akhirnya telinganya putus. Nah, jadi adik-adik, pasti adik-adik merasa bahwa Yudas itu yang mengkhianati Tuhan Yesus sangat begitu kejam, bukan? Nah, jadi sekarang kembali ke kita. Apakah kita semua, kakak ataupun adik-adik di rumah, tidak pernah mengecewakan hati Tuhan? Nah, apakah kita pernah melukai hati Tuhan? Coba kita ingat-ingat. Apakah kita pernah membuat Tuhan kecewa? Apakah kita pernah melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan? Nah, jadi adik-adik di sini kita diajari supaya kita tetap setia sama Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan murid Tuhan Yesus itu Yudas Iskariot sebagai pembelajaran bagi kita, agar kita bisa lebih setia sama Tuhan. Kita tidak boleh membuat hati Tuhan kecewa. Nah, jadi kita bisa melakukan hal-hal sederhana, seperti kita tidak boleh melawan orang tua, kita tidak boleh melawan bapak, tidak boleh melawan mama di rumah. Kalau disuruh mama di rumah nggak malas, disuruh bapak pun di rumah nggak malas. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Nah, kalau kita pernah melukai hati orang tua kita, pasti kita juga melukai hati Tuhan. Kita harus setia. Kita tidak boleh melukai mama kita. Kita tidak boleh melukai hati orang tua kita. Kalau kita tidak melukai hati orang tua kita, pasti kita tidak melukai hati
Tuhan juga. Nah, mulai hari ini pulang nanti ke rumah setelah selesai ibadah kita, semua bisa peluk mama bapaknya, semua yang ada di rumahnya. Bilang, "Mak, mulai hari ini aku mau menjadi anak-anak Tuhan. Aku bakalan rajin dan nurut sama mama. Karena aku tidak mau melukai hati Tuhan, jadi aku gak mau melukai hati Tuhan." Kami masih bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, di mana Tuhan kami telah selesai melakukan ibadah kami. Kiranya apa yang kami dengar dari kakak kami dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami tetap setia kepada Tuhan, agar kami tidak mengecewakan hati Tuhan, agar kami tidak mengecewakan hati orang tua kami Tuhan, agar kami tidak lagi melawan kepada orang tua kami Tuhan. Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang membimbing kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam bumi kami ini Tuhan, yaitu COVID-19 Tuhan. Kami mau beribadah seperti biasanya, berjumpa dengan teman-teman kami Tuhan. Kami merindukan itu Tuhan, kami sangat merindukan itu Tuhan. Tuhan, begitu juga kepada orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan sukacita yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami inilah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Tuhan hapuskan agar kami layak menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.